Pertama sekali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang mulia ini Allah lebihkan kepada kita. Apa yang dilebihkannya? Yang pertama adalah diberikannya kita waktu. Untuk apa waktu itu? Untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diberikannya kepada kita kesehatan. Ibu-ibu sehat, Bu, ya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kita berada pada ruangan yang sangat indah ini, Allah berikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian Allah lebihkan lagi kepada kita adalah rahmat, nikmat beserta karunia-Nya yang sangat banyak. Izin, Pak. Mana rahmat dan nikmat yang sangat banyak itu? Yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Sebelum kita ke musola ini, tadi ibu-ibu sudah makan apa belum? Belum. Kalau dibelikan nasi, panitia siap nggak, Pak? Hah? Pak Imam siap? Karena mereka belum makan. Berarti ceramahnya sebentar aja, Pak Ustaz. Tandanya sudah ada, Pak. Nikmat yang diberikan Allah adalah kita masih bisa merasakan manisnya gula, merasakan enaknya makan. Kenapa? Karena diberikan nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang tak bisa buka gigi aja nggak bisa. Kenapa? Sudah diimpus. Ya, sudah terpasang impus. Tak bisa buka, tak apa-apa lagi, tak tahu apa-apa. Semoga keluarga kita, saudara kita yang terbaring di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kedua adalah nikmat yang diberikan Allah berupa nikmat hidup. Dengan hidup kita merasakan kenikmatan. Kenapa rasa manis air gula? Karena hidup. Coba cari, coba kalau dikasih minum sama orang mati, bisa nggak dia merasakan manis, Bu? Nggak bisa kan? Sekarang saya berdiri, ibu-ibu duduk, bapak-bapak duduk. Kira-kira mana yang enak, Bu? Berdiri daripada duduk? Duduk. Daripada duduk, mana yang enak dengan berbaring? Berbaring. Dengan berbaring, mana yang enak tidur? Nah, tidur aja lah kita ya. Tapi kan itu yang enak. Dari mana datangnya nikmat enak itu? Karena masih hidup. Jadi ini nikmat yang tidak bisa dibayar, tetapi hanya bisa dia disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana? Ayo. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang hidup itu? Bu, bagaimana, Bu?
berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Itulah cara untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena tidak ada yang lebih besar lagi kecuali nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hidup. Betul, Bu? Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober, hari Sumpah. Coba anak-anak Bapak kira-kira hafal nggak Sumpah Pemuda? Nggak hafal. Ibu-ibu hafal? Nggak hafal juga. Bapak-bapak? Nggak hafal juga. Samalah, saya tak hafal juga. Ya kan? Sama, sehafal kita. Nah, bertepatan pada malam hari ini kita berkumpul untuk menyatukan permohonan. Apa permohonan kita? Mengharapkan syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mulai pada malam hari ini, apa yang nanti kita bahas dan yang akan kita sampaikan bisa kita amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita membacakan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Turun satu orang malaikat Allah bermohon kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, di musola Al-Ikhlas itu ada kumpulan orang-orang yang memanjatkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong engkau ampunkan mereka semua. Berikan mereka syafaat, karena mereka berkumpul untuk mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jawaban daripada malaikat itu diterima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duluan. Biarkan saja mereka berkumpul. Mereka itu mendapatkan jaminanku, yaitu dengan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak tahu nggak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanggal berapa? 12 Rabiul 571 Masehi. Ya, 571 Masehi. Belum hijrah, karena Nabi Muhammad belum lahir. Baru dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Pernah dengar tahun gajah? Nggak pernah. Tahun gajah itu ialah tentara Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah? Karena mereka cemburu. Kepada siapa mereka cemburu? Kepada kaum Quraisy. Siapa kaum Quraisy itu? Atuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama
Abdul Muthalib. Apa pekerjaan Atuk itu? Dia bermohon kepada Allah supaya Baitullah itu selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Siti Aminah, pamannya bernama Abu Talib, datuknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya itu ada dua bangsa. Satu bangsa paman yang baik, satu bangsa lagi paman yang tidak baik. Yang baik bernama Abu Talib, yang tidak baik bernama Abu apa? Pernah dengar nama Abu Lahab? Enggak pernah. Oh, enggak pernah dengar dia namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman dia ini orangnya jahat. Ya. Orangnya nakal, orangnya usil. Kepada siapa dia nakal? Kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ceritakan. Mau dengar cerita? Mau. Anak-anak Bapak yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu? Ibu-ibu udah pernah dengar cerita ya tentang kelahiran Nabi Muhammad itu? Pasti sudah. Karena setiap tahun ada peringatan. Setiap tahun ada penyampaian. Maka sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu, coba sama-sama kita simak dulu. Nabi kita itu adalah Nabi yang pertama. Nabi kita itu adalah Nabi yang terakhir. Nabi kita itu adalah Nabi yang zahir. Nabi kita itu adalah Nabi yang batin. Nah, sudah pernah dengar Bu? Yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Sudah pernah dengar? Sudah. Sudah kan? Bagaimana cara beliau lahir ke alam dunia ini? Apakah sama dengan kejadian manusia yang biasa? Atau dia punya kelebihan? Kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama. Baik cara mengandungnya, ibunya Siti Aminah dengan ibu-ibu yang sekarang ini. Ibu-ibu yang punya anak, kira-kira mengandung anak itu susah apa senang Bu? Susah? Susah Bu. Kalau ibu tanya saya tak bisa jawab. Saya mesti tanya sama ibu, ibu susah nggak mengandung itu? Susah. Mau duduk susah, mau berbaring tengkurap susah, ya? Mau sholat susah, berat. Tapi Siti Aminah di saat beliau mengandung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang ibu-ibu rasakan
mual, muntah, benci, sayang, panas, apalagi Bu? Hah? Apalagi? Ini tidak dirasakan oleh Siti Aminah. Dia tidak merasakan mual, tidak merasakan ada beban di perutnya, tidak. Tidak pernah merasakan ngidam Bu ya. Iya, Ibu ngidam ya. Ada kita yang ngidam, kepingin mangga, terpaksalah suami cari mangga jam 1 malam. Ya. Nah, perasaan ini tidak dirasakan oleh Siti Aminah. Maka sampailah janji Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di saat detik-detik kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Peristiwa apa yang dialami? Ya, anak-anak ini dicatat ya, ingat ini peristiwa yang dialami oleh dunia saat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau dilahirkan itu. Yang pertama, nah ini yang pertama sekali, api yang disembah oleh orang Majusi sudah ribuan tahun, bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun tak pernah mati. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, api yang dipuja dan dipuji oleh orang-orang Majusi itu mati. Yang pertama. Yang kedua, pernah nggak anak-anak Bapak mendengar Sungai Nil? Hah? Sungai Nil itu muaranya kemana? Nanti buka YouTube ya, boleh buka YouTube, di YouTube ada itu. Sungai Nil itu bermuarakan dari Mesir sampai ke Laut Merah. Ada apa di sana? Ada sekelompok manusia yang memuja-muja, yang memuji, bahkan mentuhankan itu Sungai Nil, tempat bermohon, tempat mengadu. Kalau sekarang di daerah India tempat orang mandi itu apa namanya Ustaz? Sungai Gangga. Kira-kira seperti itulah dulu Sungai Nil itu. Ya. Bakar lilin, dikeliling lilin itu ada pulut, ada ayam, ada goreng pisang, ada bakwan, ada salalawak. Ada, itu dilanjutkan di Sungai Nil itu untuk apa? Supaya Sungai Nil ini memberikan keberkatan kepada orang yang memberikan sesajian tadi. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Sungai Nil itu kering. Luar biasa tak tubuh? Luar biasa. Sungai sebesar itu kering di saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian yang ketiga, nah nih pasukan tentara bergajah itu, pasukan tentara Abraha. Abraha itu adalah pimpinan perang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, pasukan tentara bergajah itu dihancurkan oleh Allah dengan mengirim burung ababil. Kira-kira anak-anak Bapak, cerita burung ababil itu dalam surat apa? Coba baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
itu harus ditahu ceritanya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kut. Diutus oleh Allah gerombolan burung-burung ababil. Di kuku mereka itu ada tanah liat yang sudah dibakar. Ya, tanah liat yang sudah hangus. Itulah yang ditimpakan di pasukan tentara Abraha. Kapan itu dihancurkan? Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sudah berapa, Bu? 3. Nah, ini yang sangat luar biasa. Ibu-ibu anggota wirid ikut marhabanan kan? Nah, apa yang dibaca ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan itu apa yang terjadi? Peristiwa apa yang datang? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Wa akhadha al-makhadu fawaladahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam nuran yatala la usana. Masih belajar ya bunda-bunda ya, suaranya kurang pas. Ya, apa yang terjadi? Sebelum saya terjemahkan bahasa yang disampaikan oleh ulama, siapa pengarang kitab Al-Barzanji itu, Bu? Siapa pengarangnya? Hah? Syekh Ja'far Siddiq Al-Barzanji. Bagaimana kedatangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Coba ibu pikirkan nanti. Tapi jangan sampai stres ya. Jangan sampai stres. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kalau di daerah Pancur ini mungkin ada tempat melahirkan namanya apa namanya? Tempat melahirkan apa namanya? Bidan atau puskesmas. Kalau Nabi Muhammad dulu di saat beliau lahir, kira-kira tahu nggak ibu siapa nenek beranaknya atau dukun beranaknya? Siapa, Bu? Ibu tahu? Yang menyambut ketika beliau siapa dukun beranaknya? Nggak tahu? Kalau bapak-bapak nggak tahu lah. Iya kan? Atau bapak-bapak tahu siapa dukun beranaknya? Nggak tahu. Anak-anak bapak lah. Siapa tahu dukun yang menyambut kedatangan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dukun beranaknya siapa? Hah?
Sama-sama nggak tahu. Kalau saya kasih tahu mau? Catat ya, jangan sampai nggak tahu nanti. Siapakah dukun beranaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal haziratil qudsiyah. Yang hadir di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bidadari-bidadari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Siti Asia dan Siti Maryam. Siti Asia ini siapa, Bu? Nggak tahu. Kalau Siti Maryam, anak-anak Bapak tahu? Siapa Siti Maryam? Ayo, siapa Siti Maryam? Oh, tetangga saya katanya. Masa tetangga dia? Betul lah itu. Ya kan? Boleh, tak apa. Ya. Siti Maryam itu adalah ibu daripada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang pertama. Yang kedua, Siti Asia. Siapa Siti Asia ini? Istri Raja Fir'aun. Wah. Raja Fir'aun itu hidup zaman Nabi apa? Coba anak-anak kami SD, SMP, SMA. Raja Fir'aun itu hidup di masa Nabi Musa. Berapa jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa? Berapa jaraknya? 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa jaraknya? 500 tahun kurang lebih. Kira-kira orang yang sudah mati, Siti Asia kan sudah mati, Bu ya. Kemudian Siti Maryam sudah mati. Datang dia untuk menyambut Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta asistennya. Siapa asistennya? Bidadari-bidadari yang datang dari surga. Kira-kira macam mana ibu kalau ibu itu yang datang nanti? Hah? Nenek-nenek kita yang sudah sekian puluh tahun atau ratusan tahun meninggal. Begitu kita melahirkan anak, datang dia. Kira-kira ibu macam mana? Tak jadi melahirkan. Ya kan? Tak jadi itu melahirkan. Kenapa? Wah, ini bahaya nih. Orang mana ini? Ya kan? Nah, kenapa ini yang datang? Apa maksudnya ini? Tahu ibu kenapa? Ibu tahu? Enggak tahu. Anak-anak Bapak tahu kenapa ini yang datang? Karena yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal itu yang mematikan api sembahan orang Majusi itu adalah Nuraiyatala la usana cahaya yang memenuhi, cahaya yang memancar ke atas langit sana sehingga memenuhi alam semesta ini. Kira-kira ajaib nggak itu, Bu? Ajaib. Begitulah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Cahaya yang keluar pada pada 3 dini hari itu yang keluar. Yang dikandung oleh Siti Aminah itu adalah cahaya yang memancar ke atas langit sana, bahkan memenuhi alam semesta.
Kemudian tepat pada 6 pagi itu kan berlomba-lomba tuh matahari mau keluar, fajar matahari mau keluar. Akhirnya sinar matahari itu kalah dengan cahaya yang ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lebih kuat cahaya diri Muhammad ketimbang cahaya matahari. Luar biasa enggak itu, Pak? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah bentuk cahaya tadi, berwujud dia seperti wujud manusia. Inilah yang dimaksud dengan a'radul basariyah, berperilaku dia seperti perilaku manusia. Ada kepalanya, ada tangan dan badan, ada kaki, lengkap seperti manusia biasa. Apakah yang lahir tadi itu manusia? Tidak, bukan manusia yang lahir itu. Seperti yang diceritakan oleh Syekh Ja'far Shadiq di dalam kitab Al-Barzanji, nurayyata la'usana, cahaya yang bersinar menembus ke alam atas sana sehingga memenuhi alam semesta. Macam mana bentuknya itu, Bu? Bisa nggak Ibu memodelkannya? Itulah yang dimaksud dengan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih sampai jam berapa nih Pak RW? Kalau di sini sampai pagi. Ibu-ibu sampai jam berapa, Bu? Kalau saya nggak tahu, jamnya nggak ada di sana. Jadi jam berapa sekarang nih? Jam 9:15. Masih 3 jam lagi lah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini kita memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang lahir itu bukan manusia, tetapi cahaya yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah jam 6 pagi itu berbentuk dia seperti bentuk manusia. Itu yang lahir. Maka pada malam yang mulia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Kira-kira apa maksudnya itu, Bu? Ya, ini tolong diperhatikan, kita tengok baik-baik. Karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Apa maksudnya 12 Rabiul Awal itu? Rabbi artinya Tuhan. Awal artinya pertama. Rabiul Awal itu artinya Tuhan kita yang pertama. Pernah dengar, Bu? Pernah dengar nggak? 12 Rabiul Awal. Pernah dengar? Ini anak-anak Bapak ataupun nih yang ganteng-ganteng ini pernah dengar nggak? 12 Rabiul Awal itu kemana tujuannya? Pernah dengar? Belum pernah? Kalau didengarkan mau? Nah, jalan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal kepada Allah, maka disebut Rabiul Awal itu ada
ada 12 macam. Nah, yang mana dia yang 12 itu? Ibu sudah kenal dengan Tuhan ya? Sudah kenal, Bu? Betul? Sudah kenal belum? Macam mana kalau tidak kenal dengan Tuhan? Sudah kenal dengan Tuhan? Sudah. Ibu-ibu semua sudah kenal dengan Tuhan ya? Ini anak-anak boleh mendengar, wajib ini disampaikan supaya mereka juga nanti besarnya jangan sampai mereka ini tidak tahu apa maksud daripada 12 Rabiul Awal itu. Boleh kita buka, Bu? Boleh? Nah, zat, sifat, asma, af'al. Ada berapa nih? 4. Ulang lagi. Zat, sifat, asma, af'al. 4. Jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Berapa semuanya? 8. Kan 4 tadi. Zat, sifat, asma, af'al. 4. Tambah jasmani, ruhani, nurani, rabbani. 4 tambah 4 8. Kemudian siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Berapa ini? 8 tambah 4 12. Mana dia yang 12 itu? Pertama kita diperkenalkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mempelajari itu. Zat, sifat, asma, af'al. Jasmani, ruhani, nurani, rabbani. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 12. Inilah yang mau kita lahirkan malam ini. Inilah yang mau kita peringati pada malam hari ini. Kira-kira cukup waktunya, Bu? Cukup? Tak cukup. Saya bilang tak cukup. Apa sebab? Bagaimana cara kita mengenal kepada Allah yang bernama zatnya? Bisa kita pikirkan itu, Bu. Ini wajib kita kenal. Kenapa ini wajib kita kenal? Karena itu yang kita mau sembah di dalam sholat. Ulama menyatakan, siapa yang kita sembah zatnya, siapa yang menyembah sifatnya, apa yang dipersembahkan af'alnya, apa yang dipuji asmanya. Nah, sudah mulai ngantuk. Kenapa ngantuk? Tidak pernah dengar Pak Ustadz. Biasanya ceramahnya surga neraka dosa. Ya, sudah tahu, Bu, yang mana zat itu? Sudah tahu? Belum? Bapak-bapak, yang zat itu yang mana? Sudah tahu? Belum. Anak-anak bapak yang zat nggak tahu. Ini dengar dulu, ya. Dengar dulu. Kalau nggak dengar, bapak potong nanti leher bapak. Bukan leher anak-anak, tapi leher bapak, ya kan? Nah, malam ini saya bukakan bagaimana cara kita mengenal kepada zat Allah itu. Karena ini wajib diketahui. Bukan sekedar kita sholat orang sholat kita, berjamaah orang berjamaah kita, tapi kita tidak tahu rahasia sholat yang sebenarnya. Ini mau kita lahirkan, mau kita sampaikan. Itu makanya ulama mengadakan peringatan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang kacamata dua-dua berapa umur, Bu?
51. Ya. Kira-kira di dalam sholat itu, konsentrasi ibu melaksanakan sholat itu berapa persen? Jawabannya sekarang yang sebelah sini, ibu sama yang kacamata, yang paling belakang, ya. Kira-kira di dalam sholat itu kita memfokuskan ingat kepada Allah itu berapa persen, Bu? Berapa persen? Supaya nanti jangan ada kita dengar lagi maulid itu bid'ah. Oh, jangan dulu. Yang dimaksud dengan maulid itu adalah melahirkan apa yang kita lahirkan, yang 12 tadi. Hafal itu ya, anak-anak hafal. Hafal? Zat, sifat, asma, af'al, jasmani, ruhani, nurani, rabbani, siddiq, tablik, amanah, fatonah. Sekarang coba tengok saya, Bu, ganteng apa tidak? Tidak ganteng. Saya bilang tidak, dia ganteng. Katanya tidak ganteng. Ibu, coba perhatikan supaya nanti ibu jangan salah di dalam melaksanakan sholat itu. Ya, ini ilmu yang harus kita lahirkan pada malam hari ini. Ilmu yang harus kita dapatkan. Dengar suara saya, Bu? Dengar. Telinga mana, Bu? Hah? Kanan kiri. Kita bagi dua lah. Kita tengah ya, di tiang. Yang kena tiang boleh kiri, boleh kanan. Anak-anak bapak ini yang masih bunda-bunda, tengok bapak kan? Tengok ya. Mata mana yang nengok tuh? Dua-duanya. Betul tuh. Sudah yakin? Sudah yakin. Luar apa dalam? Hah? Luar. Yang sana? Mata yang melihat sebelah mana? Luar apa dalam? Nggak tahu. Ibu-ibu yang mana? Yang luar apa dalam? Yang luar. Yang sebelah sini luar apa dalam? Hah? Luar. Sekarang coba tutup matanya, tengok Pak Ustadz berdiri, nampak nggak? Nggak nampak. Kenapa mata tertutup? Kalau kita pakai mata syariat, kalau kita pakai mata kasar, coba kita periksa sekali lagi. Yang melihat itu bukan mata. Hah, kok Ustadz nih hebat pula nih. Yang melihat itu bukan mata. Jadi siapa yang melihat? Nggak percaya? Coba kita buktikan. Ya, yang melihat itu bukan mata, yang mendengar bukan telinga, yang mengetahui bukan akal, yang berkehendak bukan hati. Oh, hampir jatuh. Yang melihat itu adalah yang hidup. Betul, Bu? Ibu punya mata, kalau tak hidup bisa melihat. Nah, itu bukti. Betul? Awak punya mata, kalau tak hidup bisa melihat? Tidak. Punya telinga, kalau tak hidup bisa mendengar? Tidak. Ibu-ibu kalau tidak punya yang hidup, punya nyawa, bisa melihat saya ini? Itu buktinya yang melihat itu bukan mata. Pernah nggak kita sadari itu yang melihat itu yang hidup milik Allah? Pernah nggak kita sadari itu? Banyak kita yang salah merampas ini hak Allah. Kita sangka kita yang punya yang hidup. Kita yang kuat, kita yang kuasa, kita yang berkehendak, kita yang mengetahui, kita semuanya. Sementara kalau tidak hidup itu tidak akan ada. Sekarang yang hidup itu di luar apa di dalam? Hah? Di dalam. Taruhlah benar.
komplain telinga. Coba pegang telinga masing-masing. Pegang, Bu. Tidak apa-apa, nggak akan putus tuh. Ada terasa yang di dalam hidup, yang di luar? Di mana letaknya yang hidup itu? Di mana letaknya? Di mana? Nah ini, kalau tanya Pak Ustadz aja yang jawab. Pak Ustadz, di mana letaknya hidup? Saya juga nggak tahu. Iya kan? Saya juga nggak tahu yang hidupnya itu. Di mana letaknya? Inilah pentingnya kita belajar melahirkan maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sejarah, bukan cerita, tetapi bagaimana cara melahirkan. Karena Nabi Muhammad itu dia yang lahir tadi itu bukan manusia. Nurayatala usana, cahaya yang memancar ke atas alam semesta ini. Bukan manusia. Ya, karena itu dia berpangkat a'radul basariyah. Berperilaku dia seperti perilaku manusia, tapi dia itu bukan manusia. Yang mana diri yang hidup itu yang kita sebut dengan zat yang kita lahirkan itu? Ibu-ibu pernah belajar sifat 20 ya? Hafal sekalian. Mahir, ya, kita coba nanti mana yang mahir bapak-bapak dengan ibu-ibu, ya, yang merasa bapak-bapak boleh ngomong, yang tidak merasa bapak-bapak diam aja, termasuk anak-anak diam ya, karena biasanya kalau di mana-mana lebih paham anak-anak ini daripada bapak-bapak ini. Coba yang golongan ini, yang remaja-remaja ini dulu, coba baca sifat 20 yang wajib bagi diri Allah. Wujud, berapa semuanya? 20. Coba ibu-ibu. Coba 1, 2, 3. Si wadaniyat kudrat iradat ilmu lahir sadar masukkan qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallim. Hafal ya kalau dinyanyikan? Hafal ya? Tapi kalau disuruh satu-satu, wujud kidam baka mukhalafatul lil awdis qiyamu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun ayun samiun basirun mutakalimun. Dah hafal Pak Ustaz? Tak jadi masalah. Ya. Yang mana dia yang hidup tadi? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Tidak ada satupun yang serupa dengan yang hidup itu. Itu maksudnya. Bersalah-salahan bagi yang baharu. Mukhalafatul lil hawadis. Siapa yang bersalah-salahan? Yang hidup. Coba ibu pernah nengok yang hidup itu? Enggak kan? Yang hidup pada diri kita ini pernah kita tengok. Macam mana bentuknya? Tak pernah kita tengok, tapi dia ada. Ini yang pasti kita kenal. Siapa punya yang hidup itu adalah milik Allah. Dengan hidup ada kuasa kudrat. Berdiri karena kuasa kudrat. Yang mendatangkan kudrat itu dari yang hidup. Coba kalau tak hidup, berdirinya macam mana? Macam mana Bu? Orang sudah mati, terus berdiri dia, macam mana? Ini. Ya. Rupanya inilah yang harus kita cari. Inilah yang harus kita kenal.
Zat Allah rahasia kepada diri manusia. Mana yang dirahasiakan Allah itu? Yang hidup. Yang hidup itu milik Allah, betul? Kapan dia pulang? Inna lillahi. Siapa yang pulang itu? Hah? Siapa yang pulang itu? Yang pulang itu yang hidup. Jasmani kita ini, ya, suami yang meninggal diantar oleh istri. Kalau istri yang meninggal diantar oleh suami. Kalau ayah yang meninggal diantar oleh anak. Kalau anak yang meninggal diantar oleh ayah. Kalau pacar yang meninggal diantar oleh ketahuan. Ya, sayangnya anak terhadap ayah. Coba kalau sudah masuk ke pemakaman, kira-kira macam mana dia di atas tanah itu? Tetap juga diinjak-injak. Ayah sekalipun tetap diinjak. Yang jadi masalah adalah bagaimana pulangnya alam rohani kita itu sampai tidak kepada Allah. Sudah berapa? 2. Zatnya rahasia di dalam diri kita ini bernama hayat. Sifatnya ada 20. Coba kita periksa wujud ada. Mana dia yang ada? Yang hidup. Yang hidup itu ada. Mustahil tiada. Kemudian yang hidup itu baqa, kekal. Betul, Bu? Yang mati yang mana? Jasmani. Yang berasal dari tanah ini yang mati. Ruhani kembali menghadap kepada Allah. Sudahkah alam ruhani itu tahu jalan ke rumah? Cemana, Bu? Sudah tahu jalan ke rumah? Kalau jasmani pasti tahu. Tahu ibu alamat rumah sekarang ini, tahu nggak? Tapi kalau ruhaninya kemana pulangnya nanti tuh? Kemana pulangnya? Kemana, Bu? Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama untuk memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja kita memperingati ritual kelahiran beliau, tetapi proses yang harus kita lalui di dalam mengenal 12 Rabiul Awal. 12 macamnya untuk mengenal kepada Tuhan kita yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zatnya sudah, sifatnya sudah, asmanya. Sekarang yang mana asma? Asma itu adalah yang menjadi hati kepada diri kita ini. Yang berdenyut-berdenyut itu ucapannya Allah, 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 Allah. Tak pernah berhenti. Dalam beraktivitas dia mengatakan Allah, 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 Allah. Dalam tidur dia mengatakan Allah, 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 Allah. Kapan dia berhenti? Allahu. Pulanglah itu. Sudah? 4 sudah kita perkenalkan. Tapi belum tentu semuanya ini masuk ya. Nggak apa-apa, coba kenal dulu. Zat sudah, sifat sudah, asma sudah, af'al sudah. Af'al belum ya? Af'al itu Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ibu sudah pernah nengok 7 lapis langit? Belum? Sudah pernah nengok 7 lapis bumi? Al-Quran menyatakan Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sudah pernah tengok?
Sekarang belum pernah tengok. Kalau mati nanti macam mana? Sampai. Sekarang saja belum tengok, apalagi mati. Yang mana yang dibahasakan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu? Inilah yang mau kita lahirkan pada malam hari ini, supaya kita mengenal kepada Rabiul Awal. Jalan kita mengenal kepada Allah tahap yang pertama. Kenal kepada zat, kenal kepada sifat, kenal kepada asma, kenal kepada af'al. Yang mana af'al Allah? Af'al Allah itu 7 lapis langit. Bapak-bapak, Pak RW sudah pernah nengok 7 lapis langit belum? Belum. Bapak udah pernah? Karena belum ada tiangnya Pak ya. Oke. Bapak sudah pernah nengok 7 lapis bumi ke bawah? Belum juga. Jadi macam mana mau nengok? Maka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana jalan kita mengenal kepada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu. Selamat datang Pak. Ya. Yang 7 lapis langit itu adalah kudrat. Coba sama-sama Bu, Ibu, tengok ya. Nanti sampai di rumah ditanya anak lupa nanti. Yang 7 lapis langit, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kenapa ini Pak Ustadz bilang ini 7 lapis langit? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada 7 martabat ini. Ini dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang 7 lapis langit. Kalau ini yang kita ceritakan, ada nggak barangnya? Ada. Di mana dia? Inilah yang mau kita lahirkan pada malam yang mulia ini. Mana dia yang 7 lapis buminya? Kudrat jadi tulang, tulang dari bumi. Iradat jadi hati, hati dari bumi. Ilmu jadi batok kepala kita ini. Ini batok kepala ini dari tanah, bumi. Sama, nih jadi telinga ini. Basar, ini jadi mata, mata dari bumi. Ini dari tanah ini. Mana lagi? Kalam, lidah. Lidah ini dari tanah. Itu yang dimaksudkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha takhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, nanti kamu akan masuk ke dalam tanah. Nanti juga kata Allah akan dibangkitkan lagi. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini ada pada diri manusia. Sudah berapa? Sudah berapa? 4. Zat, sifat, asma, af'al. 4. Kemudian untuk apa kita mengenal martabat ini? Untuk menjadikan kita orang benar. Siddiq. Benar. Kenapa kita harus berkata benar? Karena kalam itu milik Allah. Betul? Lidah kita ini milik Allah. Mata kita ini milik Allah. Telinga kita ini milik Allah. Pikiran kita ini milik Allah. Jantung kita ini, hati kita ini milik Allah. Coba tunjukkan satu saja. Yang mana punya ibu? Yang mana? Bu? Oh ibu. Coba tunjukkan satu saja. Yang mana punya ibu? Mana?
Jadi kenapa kita selama ini banyak yang tertidur ini? Kita kurang menghormati manusia. Tidak kenal kita kepada manusia. Sementara yang ada pada diri manusia itu semua milik Allah. Kenapa kita caci manusia? Kenapa kita hina manusia? Pertanda kita tidak kenal dengan diri kita dan tidak kita kenal dengan diri Allah. Kalau begitu Pak Ustadz, apa namanya? Termasuklah kita ini orang yang engkar. Engkar apa? Engkar daripada nikmat dan rahmat Allah. Engkar daripada pernyataan Allah. Nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Aku dengan dirimu lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, coba kita periksa. Kalaulah setiap malam hati kita ini didinginkan dengan bahasa tausiah malam ini, kira-kira ada penyakit sombong nggak, Bu? Ada sombong? Ini yang dimaksudkan dengan benar itu. Sidik itu benar. Untuk siapa kita benar? Untuk diri kita yang jasmani ini. Tidak boleh berkata bohong. Tidak boleh menipu. Tidak boleh mengambil. Tidak boleh merencanakan. Kecuali yang baik-baik. Inilah yang disebutkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad itu adalah suri tauladan dan contoh yang sangat baik. Itu rupanya pakaian Nabi kita itu. Tak mau dia mengganggu manusia. Kenapa? Karena dia tahu yang ada pada diri manusia itu adalah milik Allah. Sekarang kalau dibuka HP yang Android, sakit nggak kepala ibu? Sakit. Apa beritanya? Hah? Apa beritanya? Corona. Corona apa? Corona itu banyak, ya. Beritanya adalah saling menjelek-jelekkan, saling adu domba, saling menfitnah satu golongan dengan golongan yang lain. Apa sebab kita memfitnah? Apa sebab kita menjelekkan? Karena kita tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang ada di dalamnya aja dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu. Yang di dalam ini aja dulu. Semua yang ada pada diri kita ini milik Allah. Betul tak, Bu? Kira-kira selepas ini nanti bagaimana kita menengok tetangga kita? Masih sakit hati enggak? Enggak kan? Kenapa? Kita sudah diajarkan sidik oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ucapannya, benar perbuatannya, benar timbangannya, benar ukurannya, benar tingkah lakunya, semua benar. Tak ada yang salah lagi. Tukang ojek dia akan bawa tumpangan dengan kebenaran. Pedagang di pasar menimbang, tidak lagi mengurangi. Kenapa? Dia takut. Kepada siapa dia takut? Bukan kepada manusia, tapi dia takut kepada Allah. Allah yang mana dia takut? Yang ada di dalam dirinya. Itulah yang hidup tadi. Coba kita periksa. Kalau yang hidup di dalam diri kita ini bisa ditipu nggak, Bu? Bisa ditipu. Apa sebab? Karena dia melihat, dia mengetahui, dia mendengar, dia yang kuasa, dia yang berkehendak,
Dia yang mengatakan, rupanya inilah yang mesti kita lahirkan pada peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa? Zat sudah, sifat sudah, asma sudah, af'al sudah, siddiq sudah, amanah. Bisa dipercaya. Anak-anak Bapak, ya. Berapa sifat yang wajib bagi diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa? Hah? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya kizib, kitman, khianat, balada. Ini wajib, ini kita kenal. Bukan saja dihafal, tapi dia kepada diri kita ini menjadi apa dia. Ya. Jadi yang terakhir adalah jasmani. Ini kita yang ada ini. Ini jasmani. Dari mana kita berasal? Ada orang Jawa? Ada orang Padang? Ada orang Padang? Ada orang Medan? Ada orang Irian? Tidak ada. Kira-kira kita ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Beda enggak, Bu? Beda enggak itu? Orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Sulawesi, orang Irian, beda ya? Tapi asal kita sama. Dari mana asal kita? Daripada tanah. Maka pakailah sifat tanah. Apa sifat tanah? Mensucikan segala yang kotor. Ya, membersihkan segala yang kotor. Dikasih sekian ton satu hari. Pernah nggak dia tidak terima oleh bumi ini? Berapa ton satu hari itu? Nggak pernah disemburkannya. Saya tak mau lagi terima ini. Campakkannya ke atas. Habislah kepala kita. Ya kan? Tapi dia sabar dan ikhlas menanggungnya. Diterimanya. Kotoran sekalipun yang kita beri masih tetap diterimanya. Maka kita kembalikan kotoran kita itu dengan sujud. Ya. Itulah maka kita sujud di dalam salat. Kenapa kita sujud di dalam salat? Untuk mengembalikan kotoran yang kita setor kepada bumi itu tadi. Untuk apa kita berikan itu sujud? Supaya bumi ini tidak marah kepada kita. Selagi ada orang yang salat, selagi ada orang yang menyembah kepada Allah, insya Allah musibah akan jauh dari bangsa kita ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah? Jasmani sudah. Ruhani belum ya? Ruhani kita nanti pulangnya kemana? Kemana pulangnya? Inilah Bu yang harus kita kenal. Ya. Coba diam dulu anak-anak. Halo. Kalau ada yang ngomong, Pak Ustadz tidak berhenti ngomong. Tapi kalau masih ada yang tak ngomong, baru Pak Ustadz lanjutkan. Kemana pulangnya ruhani kita? Kemana pulangnya? Ke rumah? Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis kudusinya, ana minallah wal mu'minina minni. Aku yang dari Allah, kata Muhammad, sekalian orang beriman itu daripada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ana minallah, kata Nabi Muhammad, wal mu'minina minni. Aku yang dari Allah, sekalian orang beriman itu daripada aku, kata Rasulullah. Itu makanya kita disunatkan membacakan selawat. Yang mana yang dari Muhammad itu? Itulah alam ruhani. Itu maka kita wajib beriman kepada Rasulullah, supaya diakuinya nanti kita sebagai umatnya. Pulang kita nanti diambil sama dia, dijemput sama dia, senanglah hati kita. Bagaimana caranya? Harus kita kenal diri kita yang ruhani itu. Siapa bapaknya? Jasmani bapaknya Nabi Adam, ruhani bapaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang kita bicarakan pada malam hari ini, siapa yang punya? Ibrahim. Ilmu yang kita bicarakan peringatan Maulid ini, yang punya adalah Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahimlah dulu yang pertama sekali memperkenalkan Allah kepada umat manusia. Dengan demikian sampailah hatam kaji kita. Ya, udah sampai itu, udah tamat. Jasmani sudah, rohani sudah, nurani belum, rabbani belum. Dua lagi ya. Zat sudah, sifat sudah, asma sudah, af'al sudah, siddiq sudah, amanah sudah, tablik. Nah, inilah tablik sudah. Tablik itu artinya menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Di zaman Rasulullah, orang bertanya kepada Rasulullah. Habis masa Rasulullah digantikan oleh sahabat. Habis masa sahabat digantikan oleh tabi'in. Habis masa tabi'in digantikan oleh imam. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki, ada Imam apa lagi? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Habis masa imam, kemana lagi orang menghadap? Kepada al-ulama'i warasatul anbiya. Kesanalah kita menghadap, jalan untuk memberikan keterangan kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya Bu ya, kalau ingin jalan yang terang, ingin jalan yang lurus, jangan belajar sama Mbah Google, ya, sama Mbah YouTube, jangan. Jumpailah ulama yang bisa memberikan keterangan syariat, tarikat, hakikat, makrifat, jasmani, ruhani, nurani, rabbani, siddiq, amanah, tablik, fatona. Hadap ulama itu. Mudah-mudahan peringatan kita pada malam yang mulia ini memberikan peringatan momen terbaru, karena sesungguhnya peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar memperingati hari dan tanggal kelahirannya, tetapi mencari makna yang terkandung di dalam peristiwa itu, mencari makna dan tujuan daripada peristiwa daripada peringatan 12 Rabiul Awal itu. Dengan demikian maka sampailah acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang kita sampaikan ini secara umum baru, masih banyak pembahasannya yang harus kita tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita beserta petunjuk jalan yang terang untuk memberikan keterangan-keterangan yang akan menjadikan diri kita ini selamat dari dunia sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan
perkataan kita yang salah ini bisa dimaafkan, dan perkataan kita yang benar itulah yang akan kita bawa ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.